Sudah dibaca sendiri kan? Bagi yang perokok-perokok itu jangan merokok di masjid. Masjid bukan tempat rokok. Ada fatwa, ini fatwa dari ulama besar namanya Syekh Ismail Uthman Zain Al-Yamani, Mufti Syafi'iyah di Mekah. Ini guru dari banyak ulama Indonesia. Ditanya, ada lagi, ma hukmu syurbid dukhan fil masjid. Ini yang bukan saya ini beliau yang jawab ini. Ya Syekh, bagaimana hukumnya rokokan di masjid? Bi ghairi talwithin, meskipun tidak mengotori. Ka'angkana hunaka tafayat mu'addatun lidzalik. Misalnya disediakan asbak. Sambil ngerokok di masjid ada asbaknya, enggak kotor. Al-jawab, dia menjawab. Amma idza kan rokokan jelas tidak ada masalah, khilaf rokokan itu. Saya juga dulu pernah merokok dulu, sekarang sudah tobat sekarang. Mudah-mudahan yang lain dapat hidayah tobat juga yang lainnya. Amma idza kana fil masjid, adapun kalau merokok di masjid, kata beliau, maka fahuwa haramun. Haram hukumnya. Kenapa? Lima fihi min intihaki hurmatil makan. Karena itu dapat merusak kehormatan masjid. Kira-kira begini saya tanya, kalau sampean ke Mekah, Masjidil Haram, sampean rokokan di pinggir Ka'bah sana, pantas apa enggak pantas? Ya sama kayak itu. Sama kayak itu, enggak pantas. Maka hukumnya adalah haram. Bahkan yang parah di bawah ini, di bawahnya itu, hadza idza lam yakun hunaka qasdun indikak. Hukum haram itu kalau memang dia tidak ada maksud untuk meremehkan masjid, menghina masjid. Wa illa, jika tidak, fa in qasada syaribud dukhan fil masjid, kalau orang yang merokok di masjid itu punya maksud al-mu'anadah wal intihak, memang sengaja, apa ya, kalau orang Jawa itu angas ya, nentang sudah, sengaja dia itu nentang, fala syakka annahu yartaddu billah, dia murtad. Kenapa? Ini termasuk syairullah, harus ta'zim pada syairillah. Dalam kitab Az-Zawajir, Imam Hajar Al-Haytami mengatakan min asbabir riddah, termasuk murtad adalah istihhar wa istihfaf lil masjid, menghina dan meremehkan masjid, itu min asbabir riddah. Kenapa? Termasuk menghina Allah. Kenapa? Ini adalah baitullah, adalah syiar-syiar agama. Maka ngerokok di masjid kalau sambil menghina menyebabkan murtad, naudzubillah min dzalik. Maka perlu pasti pengumuman di sana, dilarang merokok. Kalau perlu pasang nih fatwanya ini. Fatwanya Syekh Ismail Zain Al-Yamani, haram merokok di masjid. Bukan kata, ini kata Ustaz Muhabbil Aman, bukan saya, Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, bagaimana hukum merokok di dalam masjid? Kita membahas masalah rokoknya dulu. Pembahasan tentang masalah rokok atau hukum merokok itu sendiri banyak perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengharamkan dan ada yang memakruhkan. Kemudian kita ambil yang memakruhkan. Ya, kita ambil yang memakruhkan. Maka sesuatu yang memakruhkan, ketika kita melakukannya itu di dalam masjid, maka bisa jadi dilarang. Contoh saja, ketika kita masuk ke masjid, kita buang angin saja, itu dilarang di dalam masjid. Padahal buang angin sendiri hukumnya memang tidak masalah, tidak sampai haram, tidak sampai makruh dan lain sebagainya. Tapi ketika di dalam masjid dilarang. Kenapa? Menimbulkan bau yang tidak sedap, yang akan menimbulkan gangguan bagi jamaah yang lain. Bahkan makruh juga ketika kita makan bawang mentah, yang intinya makruh kita melakukan sesuatu yang mengakibatkan bau badan, bau mulut, apapun lah, apapun ketika kita mau ke masjid. Kenapa? Mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan jamaah yang lain. Di samping itu, masjid ini tempat yang suci. Karena masjid bagaimanapun juga sudah tidak lagi milik perorangan atau pewakifnya atau yang mewakafkan, bahkan keluarganya pun tidak berhak memiliki masjid. Masjid ketika seseorang yang punya tanah mewakafkannya, maka telah berubah kepemilikan tersebut dan menjadi tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha, dalam hadis. Paling dicintainya tempat di suatu negeri atau di suatu kota adalah masjidnya, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian karena dimuliakan tempat tersebut, harusnya kita juga memuliakannya. Dengan kita tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak kenyamanan jamaah masjid di situ, atau melakukan hal yang kotor di sana, atau mungkin yang berbau tidak sedap dan lain sebagainya. Hormatilah masjid melebihi menghormati
melebihi seperti kita menghormati rumah kita sendiri atau rumahnya orang. Satu contoh yang simpel. Banyak di antara kita ini mungkin yang akan takut atau malah risih kalau mau merokok di tempat-tempat yang sifatnya itu gedung-gedung pemerintahan atau mungkin gedung-gedung umum seperti ke bank atau apa, atau mungkin di mall atau di bandara, mungkin tempat-tempat yang bersih dan itu. Kita akan merasakan malu untuk merokok atau malah takut untuk merokok. Tapi kenapa kita di masjid malah merokok? Sedangkan tempat-tempat tersebut tidak lebih mulia dari masjid. Masjid paling mulia. Di antara tempat-tempat tersebut, masjid ini paling mulia. Harusnya kita harus menghormati masjid melebihi menghormati gedung-gedung tersebut yang notabene gedung-gedung duniawi. Sedangkan masjid adalah gedung-gedung ukhrawi yang di dalamnya usisa ala taqwa, dibangun dalam ketakwaan, dan di sana juga kita melakukan apa saja di situ berpahala melebihi pahala ketika kita melakukan di luar. Dan ada kekhususan-kekhususan juga seperti kekhususan bisa tahiyat masjid, i'tikaf di masjid dan lain sebagainya. Bahkan orang yang junub, orang yang haid, orang yang berhalangan, perempuan yang berhalangan tidak boleh masuk masjid. Ini menunjukkan kemuliaan masjid itu sendiri. Bagaimana dengan merokok? Sedangkan merokok itu memang menimbulkan bau, bagi orang-orang yang tidak merokok baunya tidak sedap. Bagi orang-orang yang tidak merokok. Kemudian juga bisa mengotori masjid dengan abunya dan lain sebagainya. Satu. Yang ketiga, terkesan tidak menghormati dan memuliakan. Sebagaimana kita memuliakan dan menghormati tempat-tempat yang umum. Mall, bandara, kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor swasta atau perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya yang di situ dalam terang-terangan ditulis no smoking, kita sudah tidak berani untuk melakukan merokok tadi itu. Ya, dan atau kita malah malu ketika kita merokok di tempat-tempat tersebut. Tapi tidak ketika kita melakukannya di masjid. Sangat aneh sekali. Wallahu a'lam bishawab. Jika teras masjid itu masuk ke dalam masjid, artinya ikut diwakafkan masjid, maka ulama mengatakan haram merokok di sana. Tapi jika teras masjid tidak termasuk masjid, artinya tidak termasuk di sini, tidak ikut diwakafkan masjid, itu di luar masjid, maka diperbolehkan ngerokok di sana dengan catatan asapnya jangan sampai masuk ke masjid. Sulit siapa yang bisa jaga asap? Anda kasih kipas supaya nggak bisa masuk ke masjid asapnya. Karena hawanya masjid itu juga muhtaram, nggak boleh dikotori. Dari sini, walaupun teras itu bukan masjid, tapi kalau Anda ngerokok di sana asapnya masuk ke masjid, juga dilarang. Lebih baik kalau mau ngerokok di luar masjid. Anda yang melihat itu bisa ngomong sama suami Anda, bisa ngomong sama ustadz di sana, ngomong sama takmir. Jika didengar, alhamdulillah. Jika tidak didengar, selesai tugas Anda. Tugas Anda selesai. Innama anta mudzakir. Kamu hanya ditugaskan mengingatkan. Mau diingatkan, alhamdulillah. An-naimu yugat, kata Abdul Haddad dalam hikamnya. Orang itu ada yang seperti orang tidur, bisa dibanguni. Maka tugas kita, kelihatan orang tidur, banguni. Ibarat orang itu melanggar agama, tidak melaksanakan kewajiban, itu ada yang seperti orang tidur. Ketika dibanguni itu, dikasih tahu itu, dia mau banguni. Wal ghafil yudzakkar, orang yang lupa diingatkan. Ibarat orang melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban itu ada yang karena lupa, ingatkan, so ini wajib, ini haram, dengan cara yang baik. Banguni tidur dengan cara yang baik. Barang siapa yang tidak bermanfaat, at-tanbih wa tadhkir, nasihat gak bisa, teguran gak bisa, fahuwal mayyit, itu orang mati. Diapain? Ya ditinggal. Jangan sibuk sama orang mati, nggak bisa apa-apa orang mati itu, biarin udah. Nah, ketika Anda lihat orang yang melanggar, Anda lihat ini orang tidur, atau orang lupa, atau orang ini mati. Oh dia tidur, oh dia lupa. Ayo tugas kita mengingatkan, membangunkan dia. Oh, ini mati, tahu ini hukumnya, tapi dia nggak mau, tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana hukumnya merokok di dalam masjid? Kaum muslimin
Di dalam kitab Fatawa Daril Ifta Al-Misriyah, di situ disebutkan bahwa merokok di dalam masjid hukumnya haram. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah keterangan yang termaktub di dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang bersumber dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akala min hadhihi syajarati, yakni as-saum, fala yaqrabanna masjidana." Barang siapa yang memakan makanan ini, maksudnya di situ adalah dalam konteks membicarakan bawang putih, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kita. Kaum muslimin, hadis ini nyata-nyata melarang orang yang memakan bawang putih untuk masuk ke dalam masjid. Artinya haram hukumnya orang yang memakan bawang putih untuk memasuki masjid. Ulama mengatakan ma yakni illa niknah, tidak ada maksud dari Rasul kecuali karena baunya yang menyengat, ai raihatuhu al-karihah. Ini artinya bukan sekedar bawang putih, tetapi seluruh benda-benda yang menimbulkan bau haram hukumnya untuk dimasukkan atau masuk ke dalam masjid. Ya tentu rokok juga haram dikiaskan kepada bawang putih. Artinya orang yang merokok ya di masjid hukumnya adalah haram. Nah, berangkat dari itu ada hukum lain juga yang menyusulnya, yaitu orang yang sedang membawakan ayat Al-Quran atau yang sedang mendengarkan ayat suci Al-Quran diharamkan merokok. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sesuatu yang sangat agung dan tinggi, tidak boleh dicemari oleh aroma rokok yang sangat bau tersebut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.